Tuhan kan menutup pertahankan kita dalam negeri kita berseri.
Kita English is my second language. As a vlogger, I do with social media a lot. Oke. Nah, sebelum masuk ke materi kita, Ibu mau ini, ada nggak yang tidak hadir hari ini? Who is absent today, guys? Who is? Ikran? Apa keterangannya, nak? Sakit? Ikran absen? Oke. Hanya mereka? Ada lagi? Oke, berarti 2 people, 2 orang. Oke, thank you. Kalau sudah, oke. Nah, are you ready, Sarina? Dandi, are you ready? Ready? Ready, Dandi? Oke, good ya. Nah, today kita hanya mengulangi materi kita yang semalam ya. Yesterday to study about apa pelajaran kita semalam, nak? Personal? Yes, that's right. What is your study? Personal? Iya, personal recount atau recount text. Apa pelajaran kita kemarin, Wede? Yes, personal recount atau recount text ya. Nah, sebelum kita lebih lanjut membahas tentang materi ini, ingat, are you remember what is a personal recount atau what is a recount text? Masih ingat apa semalam recount text, nak? Iya, teks yang menceritakan tentang kejadian di masa lalu. Kejadian di masa lalu. Ya kan, Sita? You have experience? Ada masa lalumu? Kejadian yang terjadi di masa lalumu, Sita? Ada? Do you have? Yes. Okay, what is your experience? Apa itu? Masa lalumu itu? Tentang jatuh ke sungai. Nah, saya rasa itu pengalaman yang sangat luar biasa ya. Oke. Nah, sebelum Ibu lanjut, Ibu ada beberapa pertanyaan. Siapa yang bisa jawab? Silakan tunjuk tangan. Oke. Nah, biasanya
kalian melakukan pengalaman di masa lalu itu bersama dengan siapa? With whom did have? With whom did you have your experience? Oi, dengan siapa anakku? Baby? Bersama dengan keluarga ya. Berarti with yes, with family. Or mungkin bisa with parent bisa juga. Atau mungkin si Hafiz dia melakukan pengalaman itu bersama dengan temannya, best friend-nya. Ya kan Hafiz? Iya, itu dia ya nak ya. Nah, oke, coba kita perhatikan tujuan pembelajaran. Semalam sudah saya terangkan tentang tujuan pembelajaran ini. Ya, kita perhatikan kembali tujuan pembelajaran dalam recount text itu. Yang pertama, setelah menyaksikan video PPT, siswa dapat menguraikan struktur teks recount tentang pengalaman pribadi dengan benar. Melalui kegiatan diskusi kelompok, siswa dapat menelaah conjunction yang ada di dalam teks. Nah, ini semalam sudah kita kerjakan, ya kan? Dan kalian sudah selesai di situ. Kita masuk ke tujuan pembelajaran seterusnya. Setelah melakukan diskusi kelompok, siswa dapat menelaah arti teks yang diberikan oleh guru. Jadi nanti kamu harus mencari, find the meaning of the text. Kamu harus mencari apa arti dari teks-teks yang sudah saya berikan itu. Oke? Nah, kemudian setelah next, melalui diskusi kelompok, siswa dapat menelaah kata kerja kedua yang ada dalam teks. Ya, jadi dalam recount teks itu kata kerja yang kita pakai adalah kata kerja bentuk bentuk kedua ya Frans ya. Karena kata kerja bentuk kedua inilah kata kerja yang menerangkan kalau kejadian-kejadian itu sudah berlalu. Oke, Frans, ada yang tahu? Bagaimana itu ciri-ciri kata kerja bentuk kedua? Kata kerja bentuk kedua itu biasanya berakhiran dengan huruf I dengan D. Berakhiran dengan huruf apa? I dengan D ya, Marvel. Oke, misalnya kalau dia fly menjadi fly, yes, fire. Oke, nah kemudian setelah nanti kalian selesai melakukan kegiatannya, tugas berikutnya adalah mempresentasikan hasil diskusi kelompok melalui kegiatan project design learning. Oke. Kemudian tentang personal recount ya. Siswa diharapkan mampu berkomunikasi, berkolaborasi, berpikir kritis dan berkreasi, sekaligus memiliki sikap religiulitas, mengembangkan sikap jujur, peduli, dan bertanggung jawab. Nah, jadi di dalam diskusi kelompok itu nanti kalian diharapkan bekerja sama. Tidak boleh hanya 1 atau 2 orang yang bekerja, tapi berapa orang? How many people in your group? Ada yang 5, ada yang 6 ya. Nah, jadi semua itu harus bekerja. Tidak boleh misalnya dia hanya mengandalkan ketua kelompoknya. Ya, namanya grup. Berarti yang bekerja adalah semua, all of you, semuanya. Oke, bisa dipahami? Nah, sebelum kita lanjutkan, ada baiknya kita mengulang kembali ya. Masih ingat nggak kau apa itu personal recount tersebut? Oke, tadi sudah saya katakan personal recount itu adalah to retell ya, to retell or to inform. Ya, menceritakan atau menginformasikan about your experience tentang apa kita tentang lebih kuat suaranya? Iya, pengalaman. Ya, namanya pengalaman berarti itu sudah terjadi, ya kan? Bahkan pengalaman kamu baris tadi di situ itu dikatakan kalau kita masukkan ke dalam text recount, dia masuk ke dalam text recount karena dia sudah terjadi, sudah lewat. Ya kan, Frans? Oke, si Frans, apa pengalamanmu nak? What is your experience, Frans? Oh, berjalan-jalan. Frans, traveling to with family to the beach, ya, ke pantai atau kemana?
Where are you going? Kemana kalian pergi? Where are you going with your family? Kemana nak? Lebih kuat suaranya sayang. Frans, ke pantai yang di dekat. Oh, via hotel berarti Pandan Beach ya. Berarti Frans with family ya, traveling to the Pandan Beach. Dia jalan-jalan ke Pandan, ke pantai Pandan. Oke. Nah, kemudian kita ingatkan kembali tentang generic structure ya. Generic structure sudah Ibu jelaskan semalam, kalau generic structure itu adalah susunan. Ya, susunan ataupun langkah-langkah kita bagaimana menyusun sebuah text recount. Ya, yang pertama dia dikatakan dengan orientation. Orientation atau dalam bahasa Indonesia dikatakan dengan orientasi. Nah, di sini dia diceritakan, this part gives the listener or reader information about the time, the place, and tools involved. Nah, di dalam bagian ini, di sini akan dijelaskan kepada si pendengar ya, atau si pembaca tentang informasi kapan, di mana, ya, kapan dan di mana dia melakukan pengalaman tersebut. Makanya sering dikatakan kalau orientasi ini dikatakan dengan tahapan pengenalan. Karena di dalam orientasi inilah dia disebutkan atau dipaparkan dia siapa yang ada di dalam teks. Kemudian gimana kejadiannya? Kapan? Berarti kalau kapan ini berhubungan dengan waktu. Yes, dengan waktu. Harinya kapan, tanggal berapa, tahun berapa. Oke. Nah, kemudian ada dia dikatakan series of event kan? Semalam sudah saya terangkan ini series of event ini disebut juga dengan tahapan kejadian ataupun rentetan kejadian. Nah, biasanya dia kita temukan di dalam paragraf kedua. Orientation, masuklah dia eventnya. Ya, event ini di sini lalu diceritakan apa-apa saja yang dilaluinya dalam pengalaman itu. Mungkin dia kalau banyak bisa sampai 3 paragraf atau 2 paragraf, kalau agak sedikit bisa 1 paragraf. Itu dia disebut dengan yes, event ya. Kemudian tahapan yang ketiga dikatakan dengan conclusion. Conclusion ini disebut juga dengan tahapan kejadian bagaimana? Kesimpulan. Kenapa lupa? Kesimpulan. Jadi biasanya kalau dia kesimpulan, jadi jangan ribut, terus sebentar.
Kata kerja bentuk kedua. Oke, menemukan kata kerja bentuk kedua. Find the best two of the text. Oke, nanti kalian cari. Temukan dia kata-kata kerja bentuk kedua. Tadi sudah Ibu jelaskan kata kerja bentuk kedua itu ciri-cirinya bagaimana? Di akhir kata kerjanya diakhiri dengan huruf apa? Yes. I dengan D ya. Oke, saya bagikan LKPD-nya nanti silakan cari dia. Find the meaning of the text. Oke, Nak. Iya, silakan kau cari dia kata kerja bentuk keduanya di dalam teks, ya. Find the verb to. Kemudian setelah kau temukan dia kata kerja bentuk kedua, silakan bekerja sama untuk mencari arti dari teks tersebut. Ya, silakan dikerjakan. Bisa dipahami? Oke, silakan. Oke ya. Oke. Silakan dikerjakan Sita. Bekerja sama Nak, namanya kelompok. Where is your dictionary? Mana kamu kalian sayang? Kamusnya. Ambil kamusnya, silakan dikerjakan. Oke, kata kerja itu maksudnya hal-hal yang melakukan dengan kata misalnya baca, tulis, makan, ya. Jadi kita cari di dalam teks itu mana yang berupa kata kerja di dalam teks. Oke, silakan.
Cari kami. Bekerja sama saya. Kita di sini mencari segala hal yang sifatnya dari perusahaan banyak. Ya. Oke. Iya. Nah, ini sudah di bawah ini. Ini Oke, silakan dikerjakan. Nanti kalau selesai kita melakukan presentasi. Silakan aku. Nanti banyak kawan yang lain melihat masuk eksperimen kan ya sebentar nggak perlu lah. Oke, bekerja sama nak ya, bekerja sama.
Oke, Nak. Silakan dicari. Hermanus. Buka juga notification. Ini aktivisme itu. Ini siapa yang nulis tadi? Hah? Ya si dia yang menulisnya. Kalian kan masih kelompoknya dia. Oke, bisa.
finish. Oke, wait your friend. Kita tunggu kawannya ya. Oke. Oke, all of you. Kita lakukan presentasi. Have you finished? Oke, saya tunggu 5 menit lagi ya. Oke. Yang membantu peserta didik. Oke. Have you finished? Oke, kita lakukan presentasi. Oke, bisa? Novinza Group. Oke, please all of you. Come here. Silakan nak, biar kita lakukan presentasinya. All of you, semua sayang, semua. Oke. Dan yang lainnya, please listen your friend, dengarkan kawannya anakku, dengarkan. Oke. Oke. 1, 2, 3, go. Silakan dimulai. Ya, berarti itu dia. Silakan dikuatkan suaranya, baca apa tuliskan. Silakan dibaca dan yang lainnya. Bisa. Temannya. Oke. Nah, itu dia kata kedua yang ditemukan di dalam teks mereka. Nah, silakan kau baca apa yang kau cari tadi dari teksmu. Oke. Yes, please. Kebanyakan dari mereka telah memonitor seiring berjalannya waktu. Namun masih ada yang tak terlupakan di dalam hidup kalian. Silakan nak dengarnya semuanya. Nanti ada pertanyaan harus bisa kalian jawab. Oke? Oke, Novinja, ulangin. Saya telah mengalami sejumlah peristiwa. Kebanyakan dari mereka telah memudar seiring berjalannya waktu. Namun masih ada yang tak terlupakan di dalam terjadi 2 tahun lalu adalah yang paling tak terlupakan. Terjadi pada hari nasional tahun lalu, saya berangkat ke Bibo untuk mengunjungi sahabat saya yang belajar di sana setiap hari. Itu karena saya memiliki beberapa pelajaran. Sudah hampir jam 7, aku sampai ke dermaga Mingbolo. Saya merasa kecewa, bus terakhir yang akan membawa saya ke tujuan sudah pergi. Saya tidak harus berbuat apa, karena saya tidak memberitahu teman saya bahwa tidak akan memberi tiket. Saya berjalan sepanjang jalan Amerika dengan keadaan yang sunyi. Tiba-tiba saya perhatikan ada seorang pria yang sedang mengendarai sepeda motor menuju saya. Saya merasa tergusur kalau ada seorang wanita di bawah di jauh tadi saya heran apakah saya sambil
orang wanita itu untuk menatap. Dia menatapku dan bertanya, apa yang terjadi? Aku menceritakan semua tentang saya heran. Dia bertanya, apakah saya akan menjadi pokoknya dan tidur dengan malam itu. Aku menanggung kepalaku dengan air mata berterima kasih. Kemudian dia meminta saya untuk duduk menonton TV sambil membuat semangat mie untuk saya. Esokan harinya saya mengucapkan terima kasih dan Okay, this is in your friend group. Nah, ini dia presentasi dari grup teman Luna. Tadi sudah dijelaskannya. Pastikan apa yang kita kerjakan, ya kan? Ada tahu di situ? What is experience? Apa pengalaman yang dirasakannya di dalam teks itu? Hah, Lide? Hah? Apa nak? Pengalaman apa yang Pengalaman ya? Apa? Kedengaran? Pengalaman ya? Apa nak? What is experience? Dapatkan suaranya yang kedengaran. Apa Brigita? Pengalaman ya? Yang bilang menyenangkan. Berarti tadi apa tidak menyenangkan ya? Pengalaman apa Brigita? Iya, pengalaman yang menyenangkan. Karena dia di situ ketinggalan ya, iya ketinggalan dunia. Bisa mantap ya. Oke, this is presentation in your friend group ya. Please give applause to your friend. Silakan kasih applause ke kawannya. Oke, next. Siapa lagi nak? Oke, Dede Group. Silakan. Nah, yang lainnya akan dengarkan temannya. Listen your friend. Oke, tidak ada lagi suara. Oke, silakan. Hey, no. Itu dia kata-kata kerja yang sudah ditemukan temanmu, kata kerja bentuk kedua di dalam teksnya. Jadi silakan coba kuat dan kedengaran ke kawanmu nak, silakan. Baca artinya yang kuat ya. Saya bersama orang-orang saudara kandung saya yang bernama Putri mengatakan kepada saya bahwa benar-benar ke pantai. Oleh karenanya saya berjanji bahwa setelah kita akan berangkat ke pantai yang sesuatu yang ada pada hari kami. Kami berharap makanan dan minuman tempat air dari saya saudara laki-laki kami bergabung dengan kami. Karena kami butuh 3 jam tiba di sana. Kami mempunyai tiket di Jepang. Sebelum berenang, kami tetap pakai kami berharap kami merasa berguna bahwa istana membuat kasir yang sangat besar. Sementara saya tidak memiliki
Oke, thank you presentation and your friend. Nah, ini dia dari temanmu ya. Ini dotnya. Oke, seperti yang sudah kalian dengarkan tadi, Nak. Nah, apa dia di sini pengalamannya? Experience of the yang dibaca si Dede. Apa pengalamannya? Apa? Brigita? Iya, jalan-jalan ke pantai. Berarti mereka mengunjungi pantai. Beach ya, mereka mengunjungi pantai. Kemudian apa yang mereka buat di situ? What is the beach? Apa? What is the in the beach? Apa yang mereka buat? Pasir. Nah, kemudian apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka lakukan di situ? Apa? Coba si Marvel dulu. Apa yang mereka rasakan? Menyenangkan bukan menyedihkan. Oke, berarti dari happy ya. Berarti pengalaman yang sangat menyenangkan. Oke. Nah, itu dia ya. Discussion in your friend. Okay, give applause to your friends. Guys. Okay, next. Are you finished? Okay, go. Come on, ayo. Seperti biasa, apa yang dikatakan atau apa yang disampaikan oleh teman. Oke. Nanti siapa yang bisa menjawab apa yang ibu tanyakan? Oke, bisa? Ready? Oke, langsung dulu. Halo. Good morning, friend. Good morning. Dari untuk kata kerja kedua, atau dikatakan dengan jadi dari awal di akhir tahun saya dan menghabiskan liburan kami di Pantai Tanjung Setuya yang terletak dari kota Penerbangan. Sampainya di pantai kami melihat pantai yang indah dan tempat baru dingin dan berang. Kami menyadari pikir dari para berang yang sangat waktu itu kan saya menyadari tidak ada lagi kembali kami kedatangan
Dana kami dibuat waktu yang dimiliki partai ini. Ada orang dari sana kami kembali ke rumah. Traveling. Okay, thank you Brigita and group. Give applause to your fans. Yang terakhir. Sudah. Oke, sudah selesai ya presentasi dari setiap grup. Jadi silakan duduk. Oke, itu dia presentasi dari setiap grup yang sudah kita lakukan di depan kelas ini. Nah, sebelum kita menutup pelajarannya, ada nggak ya pertanyaan? Any question about personal recount? Any question about recount text? Ada lagi pertanyaan? Oke, si Pinja bertanya apa itu orientasi, men? Belum jelas dia. Orientasi itu adalah tahapan apa, Brigita? Yes, adalah tahapan apa, Brigita tadi? Iya, tahapan pengenalan. Kenapa mem itu dikatakan tahapan
Kalian dengarkan kemari, attention please. Perhatiannya kemari dulu. Setelah tadi si Bu Gita membacakan hasil diskusinya, ya, apa yang kalian temukan di dalam teks itu? What was the end of experience in the text? Apa dia akhir cerita dalam teks itu? Apakah ceritanya menyenangkan atau menyedihkan? Menyenangkan. Menyenangkan? Iya, menyenangkan. Karena di situ mereka bercerita tentang apa? Tentang iya, tentang jalan, tentang jalan-jalan ya, traveling. Untuk kata kerja kedua, Nah, itu dia ya, bentuk kata kerja kedua yang ada di dalam teksnya. Artinya silakan. kalau izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Thomas. Anda bisa membantu saya, Thomas. Saya ingin bercerita tentang pengalaman sepak bola saya. Begitu saya seperti saya berusia sekitar 13 tahun. Seperti yang saya tahu, waktu saya duduk di kelas saya mengikuti ekstrakurikuler sepak bola. Ayah harus berlatih bagaimana menjadi pemain sepak bola yang baik setiap hari Jumat dan Minggu. Kami mempraktikkan yang di halaman sekolah kami setelah bola selesai. Pelatih saya adalah Pak Hermawan. Dia sangat baik dan rukun. Dia memberitahu kami cara menendang bola, memblokir bola, dan lainnya. Tiap sore tentang juara sepak bola, ia meminta dan meminta para siswa yang mengikutinya menang atau gagal juara kepada prioritas menurutnya. Yang terpenting bagi kami adalah bisa mengetahui lagu cerita pengalaman sepak bola pada juara di satu 12 gol. Dia mengumumkan kepada semua dan meminta kami untuk berlatih keras. Dia berjanji jika kami berbakti bersama, kami akan mencapai. Kami berpadu 20 jadwal juara di awal Agustus kami sangat gugup dan sepanjang kompetisi kami menghadapi banyak tim. Kami membuat banyak gol dan akhir upacara utama mengumumkan bahwa tim kami akan dia meminta wakil dari tim kami naik ke panggung untuk mengambil piala. Kami sangat senang, kami berteriak dan tertawa bahagia. Setelah kembali kami mulai menyambut semua siswa dan guru di upacara sekolah kami. Kepala sekolah memberikan ungkapan terima kasih dan memberi kami ilmu baik di hari Minggu. Oke, nah itu dia ya persentase dari Pinja, presentation Pinja and Group ya. Presentasi sama dia dengan grupnya. Nah, ada yang tahu nggak? What is the experience of the text? Apa dia pengalaman yang ada dalam teks ini? Iya, bermain sepak bola. Berarti playing football. Yes, playing football. Apakah dia pengalamannya ini menyenangkan? Yes. Menyenangkannya. Iya, oke. Thank you, bisa give applause ya. Oke, next. Brigita Group, Aryan.
yang ada. Siap berdoa dan menerapkan the meaning of the text atau artinya. Jika saya kelas 3 SMP, saya mempunyai pengalaman yang luar biasa. Teman-temanku dan aku pergi ke Yogyakarta dan kami mengunjungi kampus Mojokerto. Nomor pertama adalah tempat yang memiliki tempat ini benar-benar kami sedang pada pukul 7 dan sampai pada pukul 9. Setelah kami memasuki ruang bunda, kami melihat pemandangan yang indah. Kami juga melihat banyak jenis hewan dari Hongkong. Itu adalah ya. Apa yang kalian temukan di dalam teks itu? What was the end of experience in the text? Apa dia akhir cerita dalam teks itu? Apakah ceritanya menyenangkan atau menyedihkan? Menyenangkan. Menyenangkan? Iya, menyenangkan. Karena di situ mereka bercerita tentang apa? Tentang jalan, tentang jalan-jalannya, traveling. Oke, thank you Brigita and Bro. Give applause to your friends. Yang terakhir, sudah. Oke, sudah selesai ya presentasi dari setiap grup. Jadi silakan duduk. Oke, itu dia presentasi dari setiap grup yang sudah kita lakukan di depan kelas ini. Nah, sebelum kita menutup pelajarannya, ada nggak ya pertanyaan? Any question about personal recount? Any question about recount text? Ada lagi pertanyaan? Oke, si Pinja bertanya, apa itu orientasi, men? Belum jelas dia. Orientasi itu adalah tahapan apa, Brigita? Yes, adalah tahapan apa, Brigita tadi? Iya, tahapan pengenalan. Kenapa mem itu dikatakan tahapan pengenalan? Karena di dalam orientasi inilah diperkenalkan siapa orang yang diceritakan dalam teks. Kemudian kapan teks kejadiannya terjadi atau kapan pengalaman itu terjadi, ya kan? Tanggal berapa, tahun berapa, dan di mana? Itu semua dijelaskan di dalam orientasi ya. Pinjam, makanya dikatakan orientasi itu disebut dengan tahapan pengenalan. Ada pertanyaan lain selain itu? Oke. Nah, jadi intinya personal recount text itu adalah teks yang menceritakan tentang apa tadi, Nak? Tentang kejadian yang telah berlalu. Tentang kejadian yang telah berlalu. Nah, seperti yang Ibu tanyakan kemarin, pasti kalian setiap orang mempunyai
Dede traveling with friend ya, bersama dengan teman-temannya. Pengalaman yang tidak bisa dilupakan. Oke, sampai di situ masih ada yang kurang jelas? Nothing? Oke, next no question about the context. Tidak ada lagi pertanyaan? Oke ya, jadi itu dia nak untuk menutup perjumpaan kita kali ini. Tadi pembelajaran kita mulai dengan doa, ada baiknya kita tutup juga dengan doa ya. Oke, silakan dulu siapa lah dulu si perempuan dulu, Novinza. Roman Novinza. Oke, sit down. Thank you, Novinza. Nah, kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan, kita tutuplah pembelajaran kita ini. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you for attention and see you next time. Okay, see you next time. Okay, thank you ya. Bye.